Budidaya ikan konsumsi adalah proses produksi biota akuatik dalam wadah terkontrol untuk menghasilkan bahan pangan. Bahan pangan ini bisa skala sekedar hobi, coba-coba, maupun profesional. Bioflok adalah teknologi budidaya ikan yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Satu proses budidaya yang efektif, adaptif, dengan target perikanan budidaya yang prospektif dan menguntungkan. Bioflok dapat diaplikasikan pada semua ikan air tawar. Perkembangan tahun 2022, ternyata vlok bisa tumbuh dan berkembang di air payau. Dengan demikian, udang windu, udang faname, bandeng potensial yang dibudidaya dengan sistem bioflok. Lele mendominasi penerapan bioflok, sekaligus menempati urutan pertama ikan konsumsi di Indonesia. Ikan ini populer karena jangkauan pasar yang sangat luas, harga yang kompetitif, dan dapat menjadi aneka olahan lezat yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini hari Minggu, 8 Mei tahun 2022. Kami tebar benih sebanyak 4.000 ekor di kolam diameter 2,5 dengan menggunakan teknologi budidaya sistem bioflok. Video ini adalah hasil adaptasi dari buku Lele City Bioflok terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Anda bisa mendapatkan e-book buku ini, lihat deskripsi. Tahapan dan persiapan awal sebelum aplikasi bioflok adalah membersihkan kolam dari kotoran budidaya sebelumnya. Pembersihan dengan teknik apapun, namun tidak menggunakan deterjen. Pastikan pula titik aerasi posisi tengah dan batu aerasi di dasar kolam. Pengisian air dapat dilakukan dari sumber air tanah, PDAM, atau perairan umum, isi 50% dari kapasitas kolam. Selanjutnya, tabur dolomit atau kapur tohor 50 gram per meter kubik. Diencerkan lalu disebarkan merata di kolam. Kapur dolomit mampu menstabilkan pH air, meningkatkan alkalinitas dalam air, dan meningkatkan kadar oksigen sehingga vlok mudah terbentuk. Karena fungsinya yang strategis, dalam proses budidaya, dolomit harus dimiliki sebagai persediaan. Garam krosok. Fungsi lain garam adalah meminimalkan tumbuh kembang bakteri dan patogen yang merugikan dalam budidaya ikan. Dalam masa budidaya, garam krosok juga mampu meredakan stres yang ditandai dengan produksi lendir yang berlebihan. Karena fungsinya tersebut, garam krosok harus dimiliki sebagai persediaan. Tetes tebu atau molase. Bahan ini adalah limbah produksi gula yang bersumber dari tanaman tebu.
Rebus hingga titik didih untuk meminimalkan bakteri penyerta dan titik murni manfaat dari tetes tebu sebagai starter pakan vlog. Aplikasi awal BioVlog selesai. Sehari selanjutnya kita memulai starter vlog. Vlog sebenarnya adalah keluarga Bacillus dengan berbagai kelas. Bakteri ini di Indonesia sudah banyak beredar baik cair, pasta, dan bubuk. Baca aturan pada kemasan untuk starter vlog dan pastikan yang digunakan sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan agar kita mendapatkan manfaat yang diharapkan. Setelah semai vlog, aplikasi BioVlog seluruhnya selesai. Biarkan air dalam full aerasi setidaknya 5 hari. Secara umum, vlog terbentuk di hari ketiga, ditandai air berubah menjadi warna coklat muda dan sedikit lengket. Pada aplikasi BioVlog di kolom beratap atau intensitas cahaya matahari direduksi dengan paranet. Vlog sebenarnya sudah sempurna di hari keempat. Untuk kolam terbuka dengan sinar matahari langsung, vlog akan lambat terbentuk bahkan air bisa berwarna hijau. Air warna hijau akibat klorofil alga lebih mendominasi dibandingkan dengan vlog warna hijau air. Secara alami dapat diperoleh jika kolam tidak beratap. Namun, kedua warna air tidaklah penting. Hanya vlog yang terlambat matang, yang penting air tetap sehat untuk tumbuh kembang ikan. Selanjutnya kita melangkah ke tebar benih. Benih yang diisyaratkan adalah ukuran 78. Yang dimaksud ukuran 78 adalah ukuran antara 7 hingga 8 cm per ekor. Benih ukuran 78 sesuai dengan SNI pembesaran ikan lele. Benih ukuran 7-8 berarti ukuran 7 hingga 8 cm atau di rentang angka tersebut. Inilah perjalanan benih sehingga kita mampu menentukan target panen. Telur lele akan menetas penuh dalam waktu 48 jam. Lebih dari waktu tersebut akan gagal menetas dan mengalami pembusukan. Pada titik tetas disebut pendederan. 1. Telur berubah menjadi larva lele. Larva lele ini berumur 4 hari hingga persediaan pakan alami yang dibawa larva habis. Pendederan 2 disebut masa burayak. Pakan adalah cacing sutera atau sejenis. Hingga umur 15 hari ini, burayak sudah berkembang menjadi ukuran 1,5 hingga 3,5 cm. Pada umur 16 hari, benih sudah mencapai prabenih tebar atau pendederan 3.
Pada masa ini, lele sudah mencapai ukuran 3,5 hingga 6 cm. Oleh pembeni, ukuran ini sudah mulai dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan ukuran target. Untuk mencapai ukuran target, masih diperlukan waktu 15 hingga 30 hari. Tahap akhir adalah pendedaran 4. Umur antara 45 hingga 70 hari dengan ukuran 7 ke atas disebut benih sebar atau benih target. Rentang 90 hari jika benih tidak mampu mencapai ukuran 7 ke atas disebut benih kerdil. Reject dengan sendirinya tidak layak untuk pembesaran. Jika waktu budidaya lebih dari 5 tahun atau kebutuhan benih lebih dari 20.000 ekor per bulan, sudah selayaknya melakukan pembenihan mandiri. Lakukan aklimatisasi, yakni penyesuaian suhu antara wadah pengiriman dengan wadah kolam. Ini dilakukan agar lele tidak stres pada saat memasuki kolam yang pertama. Benih yang baik adalah ukuran seragam. Pada saat disebar, langsung menyebar, tidak bergerombol, dan tidak menggantung. Puasakan selama kurang lebih 24 jam, atau esok hari baru diberi pakan sesuai dengan jumlah pakan, yaitu kurang lebih 4% dari biomas. Pakan, jumlah pakan, manajemen pakan, pembibisan pakan, dan efektivitas pakan akan dibahas dalam video-video berikutnya. Lakukan aklimatisasi dengan membiarkan lele keluar dengan sendirinya dari wadah pengiriman. Tebar benih idealnya pagi atau sore hari, atau saat matahari tidak terik. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya mengikuti perkembangan lele ini. Salam kami.